Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Terima kasih atas dukungan sahabat pendengar, dan Mamang mohon untuk bantuannya dengan memberi hype di video Mamang, terima kasih. Awal video, diperlihatkan pasar gelap dunia bawah tanah kota King. Seorang pemuda bernama Yelin mendatangi dokter di sana, untuk menjual sebelah ginjal dan sebelah korneanya. Nak, apa kau serius? Bulan terakhir kau sudah menjual satu ginjal, limpa, kantung empedu, sepasang testis dan juga sepertiga hati. Jika kau jual satu ginjal lagi, maka kau tidak akan bertahan lebih dari 2 hari. Yelin tidak mempersalahkan semuanya, dengan alasan demi menyelamatkan kakaknya, dia mempertaruhkan segalanya yang dimiliki. Baiklah, karena kau sudah memutuskan, aku akan melakukannya tanpa ragu. Dokter itu pun langsung memproses operasinya. Manhwa yang akan Mamang bahas kali ini berjudul Supreme Kursemancer. Singkat cerita, Yelin selesai menjual organ tubuhnya. Di tengah perjalanan pulang, meski Yelin merasakan sakit yang tak terbayangkan, dan hidup dengan sebagian organ dalam, dia tampak baik-baik saja. Dalam sekejap semua luka pulih seketika, karena Yelin memiliki kemampuan regenerasi, yang tidak semua orang miliki skill tersebut. Dengan uang yang ia kumpulkan dari hasil itu, Yelin berencana untuk membayar ritual pindah kelas yang sangat mahal. Semua yang dia katakan demi menyelamatkan kakaknya hanya kebohongannya saja, agar dokter mau melakukan operasinya. Yelin adalah seorang transmigrator, sebenarnya dia yatim piatu dan tidak memiliki kakak. Di dunia yang sekarang dia tempati merupakan kehidupan keduanya, di mana hidup berdampingan dengan ras demon dan beast. Untuk menjalani hidup yang normal, dia harus memiliki kekuatan atau energi spiritual. Meski Yelin menjual organ tubuhnya, setelah skillnya diaktifkan, dalam beberapa menit saja organ tubuh yang hilang akan tumbuh kembali. Untuk menghasilkan uang yang instan, sementara ini dia memanfaatkan skill regenerasi untuk pekerjaan ilegal tersebut. Setelah uangnya terkumpul, dengan cara membayar 100.000 yuan untuk biaya pindah kelas, Yelin dapat membangkitkan kekuatannya. Hanya dengan cara itu agar Yelin dapat bertahan hidup di dunia berbahaya ini, dan melindungi orang-orang yang dia sayangi, saudara-saudaranya yang ada di panti asuhan. Sekarang adalah hari besar untuk ritual pindah kelas. Tidak lama beberapa perempuan datang, dan menanyakan kenapa kau ada di sini. Karena Yelin pemuda miskin, tentu saja jadi pertanyaan besar jika dia ada di acara ini. Sambil menangis Yelin berbohong kepada Nona Wang, dia telah mengambil pinjaman pindah kelas. Orang lainnya berkomentar, jika saja Yelin mendapatkan kelas yang tidak berguna, dia hanya akan menghabiskan hidup untuk membayar pinjamannya saja. Nona Wang merasa iba karena situasinya sudah begini, dia pun menyuruh Yelin segera masuk, karena ritualnya akan segera dimulai. Terlihat di lapangan sudah banyak orang yang berbaris, ritual sudah mulai diselenggarakan, dan kepala sekolah di sana memanggil setiap peserta satu persatu. Sekarang giliran pemuda yang nampak cupu, dia dicemooh oleh orang lain karena hidupnya yang miskin. Kepala sekolah menyuruhnya untuk meletakkan tangan di bola kristal, tidak lama muncul tulisan kelas support peternak unggas dalam rank A. Pemuda itu langsung nampak lesu, dan semua orang mentertawakannya. Kepala sekolah menghibur pemuda itu agar tidak berkecil hati, semua kelas tidak ada yang tidak berguna, yang ada hanya orangnya yang tidak berguna. Lanjut, orang yang berikutnya yang dipanggil, adalah perempuan cantik yang bernama Zugenini. Semua orang langsung bersorak, terutama kaum pria, "Dewiku, kamu pasti bisa." Lanjut, tetua mempersilahkan Zugenini meletakkan tangannya, tidak berselang lama setelah tangannya menyentuh bola kristal, tiba-tiba langit menjadi terang, lalu muncul wujud spiritual burung phoenix. Tetua sangat terkejut, itu merupakan kelas penyihir api rank Triple S. Semua orang tertegun menyaksikan fenomena yang sangat langka itu, aku merasa tidak pantas untuk mengaguminya lagi. Dalam hati Yelin bergumam, anak ini memang beruntung, penyihir api rank S dapat menyaingi satu pasukan. Tetua pun akan mendiskusikan ini untuk rencana pelatihannya nanti. Dan orang yang selanjutnya adalah Yelin, sepanjang jalan dia dicemooh banyak orang karena miskin. Yelin tidak memperdulikan ejekan dan cacian mereka, dia juga tidak ingin menjadi karakter sampingan di dunia ini. Yelin sudah lama menantikan kesempatan ini, untuk merubah nasibnya yang hidup dengan penuh penderitaan. Setelah tangannya menyentuh bola kristal, tiba-tiba saja langit menjadi gelap, lalu muncul seekor naga raksasa.
Naga tersebut meraung keras, dan langsung merasuki tubuh Ye Lin sampai dia menjerit kesakitan. Semua orang sontak tercengang, tidak ada yang menduga orang yang mereka remehkan memicu anomali langka. Asap tebal mengepul di sekeliling tubuhnya lalu menghilang seketika. Kepala sekolah langsung mengumumkan Ye Lin, yang mendapatkan kelas Combat Forbidden Course Master dengan rank Triple S. Namun tiba-tiba tetua itu tertegun, "Tunggu, Forbidden Course Master," dan semua orang langsung tertawa terbahak-bahak, karena setiap orang yang mendapatkan kelas tersebut, umurnya tidak ada yang dapat mencapai lebih dari 25 tahun. Nini pun bergumam sangat disayangkan, meski itu kelas yang sangat kuat, tapi akan menguras kehidupannya jika sering digunakan. Ye Lin langsung tertunduk lemas, di samping kiri dan kanannya dipenuhi kata-kata ejekan, dan orang-orang yang mentertawakannya. Kepala sekolah mencoba menghiburnya agar jangan patah semangat. Ye Lin pun memastikan, "Apa benar aku akan mati sebelum mencapai 25 tahun? Kepala sekolah mengatakan lebih baik hidup sebentar tapi berguna, daripada hidup lama tanpa makna." Lanjut, kepala sekolah pun akan memberi pelatihan khusus, untuk Ye Lin dan juga Zhuge Nini nanti. Ye Lin pun berterima kasih atas nasihat kepala sekolah. Dalam hati dia tersenyum senang, baginya kelas itu tidak akan mempengaruhi umurnya, yang memiliki skill regenerasi yang dapat hidup abadi. Singkat cerita, ritual pembagian kelas sudah selesai. Ye Lin yang kelelahan hari ini, dia memutuskan untuk pulang ke rumah dan beristirahat. Namun tidak lama ada seseorang yang menegurnya, dan ternyata itu adalah Nini. "Ye Lin, ayo ikut satu tim denganku. Aku tidak bermaksud buruk padamu, aku hanya tidak ingin kau cepat meninggal, lagi pula kita satu angkatan." Namun dengan sopan Ye Lin menolak ajakannya, sehingga Nini kecewa dan pergi begitu saja. "Kau memang keras kepala, dan sepertinya kau memang ingin cepat mati. Terserah, lakukan saja sesukamu." Ye Lin merasa sikap Nini barusan begitu aneh. Selagi di tengah perjalanan, Ye Lin dicegat oleh para berandalan yang merupakan teman seangkatannya. Mereka tidak suka Ye Lin mengobrol dengan Nini, karena diklaim bahwa Nini adalah milik Tuan Muda Ji. Ye Lin tidak mau berurusan lagi dengan Nini, setelah tahu akan menimbulkan masalah seperti ini. "Menyingkirlah, aku ingin segera pulang." "Pulang kemana?" "Ke gubuk mungil yang hanya 10 meter persegi itu." Mereka menyuruh Ye Lin untuk berlutut di hadapannya, dan akan memberi pekerjaan sebagai kepala penjaga di perusahaan keluarga Ji. Dengan kata-kata ejekan mereka menyarankan setelah dapat bayaran, menyuruh Ye Lin membeli dupa, untuk keluarga yang ada di panti asuhannya yang sudah tiada. Mereka lontarkan kata-kata kejam, "Dasar anak panti asuhan tidak berguna, mereka tidak layak hidup, karena itulah mereka cepat mati." Ye Lin mencoba menahan emosinya, namun direndahkan dan membawa saudara-saudaranya yang telah meninggal, membuat amarah Ye Lin tidak bisa dikendalikan. Tatapan Ye Lin menjadi tajam dan menakutkan. "Kalian yang telah memaksaku melakukan ini." Ye Lin menggunakan kekuatannya untuk memberi pelajaran mereka semua. "Jangan bilang kau akan menggunakan Forbidden Course, apa kau ingin cepat mati?" Ye Lin tidak peduli dengan efek samping dari kelas tersebut, dia langsung melancarkan serangannya. Satu gerakan saja menimbulkan kerusakan di area sekitar, mereka langsung ketakutan melihat Ye Lin murka. "Ye Lin, apa kau sudah gila, sampai harus menggunakan Forbidden Course untuk menyerang kami?" "Diam kalian, maju semuanya, akan aku bereskan sekarang juga." Semuanya langsung kabur terbirit-birit setelah mendapat peringatan keras dari Ye Lin. "Dasar sampah, baru satu serangan saja sudah lari." Terlihat bekas serangan Ye Lin membuat kerusakan di sana, dan di samping itu setelah Ye Lin menggunakan kekuatan kelasnya, dia merasakan sakit di bagian perut. Ternyata kejadian itu disaksikan oleh Nini. "Dasar bodoh, karena hanya dihina sedikit saja tidak segan mengorbankan diri. Ye Lin, kau memang tidak layak berada di sisiku." Singkat cerita, Ye Lin sampai di rumahnya yang terlihat kumuh. Dia pun menaruh tasnya di sofa kemudian membuka komputer, untuk mencari tahu tentang kelas Forbidden Course-nya. Namun sakit yang dirasanya semakin parah, menjalar ke bagian kepala, maka Ye Lin pun berbaring di sana. Di sisi lain, Tuan Muda Ji atau Ling Yu, mengadu ke ayahnya agar membalas perbuatan Ye Lin tadi. "Ling Yu, apa kau melupakan nasihatku? Membunuh seorang Course Master sangatlah berbahaya, lagi pula tidak ada keuntungan bagi kita dari melakukan itu. Ingatlah keluarga kita sangat kaya raya, gunakan kelemahannya yang seorang anak miskin, dengan menggunakan kelebihanmu yang terlahir tajir."
Keesokan paginya di Akademi King Cheng, Yelin yang masih mengantuk tidak cukup puas dia tidur, dan masih tetap menjadi bahan ejekan para siswa-siswi di sana. Tidak lama ada seseorang yang menawarkannya minuman, dan ternyata orang tersebut adalah Ling Yu. "Selamat pagi, kau belum sarapan kan?" Yelin yang ketus langsung mengatakan, "Apa kau ingin meracuniku dengan ini, karena sadar tidak dapat mengalahkanku kan?" "Mana mungkin, aku tidak berani meracunimu, ini tanda terima kasih dariku yang tulus." Yelin pun meminumnya dan Ling Yu menjelaskan, "Berkat serangan petirmu kemarin akhirnya menyadarkanku." Yelin langsung ke intinya, "Apa yang kau mau dariku?" Tiba-tiba Ling Yu berlutut, "Aku ingin memanggilmu kakak senior." Yelin kebingungan, "Kenapa kau jadi seperti ini? Apakah kepalamu terbentur sesuatu?" Ling Yu meyakinkan Yelin bahwa ini sebagai tanda keseriusannya yang ingin berubah, dan menganggap Yelin sebagai panutannya. Yelin pun memanfaatkan situasi ini, dia langsung meminta uang sebagai biaya belajarnya. "Baiklah, berikan nomor rekeningnya kakak, aku akan langsung mentransfer." Sambil berjalan pergi Yelin memberi nomor rekeningnya, dan meminta bayaran 2 juta sebagai biaya semester pertama. Tidak pakai lama Ling Yu langsung menuruti apa yang dikatakannya. Singkat cerita, waktu ujian memasuki dungeon pemula akan segera dimulai, terlihat ruang dimensi sudah terbuka, begitu banyak orang yang akan memasuki dungeon tersebut, begitupun Yelin dan Nini juga hadir. Para petinggi sekolah lainnya juga banyak yang hadir. Mereka menilai sepertinya kedua orang yang paling depan itu terlihat menonjol, bukankah mereka yang mendapatkan rank triple S saat ujian kelas? Menyebalkan, sudah kubilang jangan berkata yang menarik perhatian. Serempak mereka semua langsung diam seketika. "Kenapa sekarang kalian menjadi diam seperti orang bisu?" Mereka pun pergi meninggalkan kepala sekolah King Cheng seorang diri, sambil berjalan masing-masing petinggi menggerutu. Lanjut, seluruh peserta sudah mulai memasuki dungeon tersebut, dan Nini masih mencoba membujuk Yelin untuk bergabung dengan timnya. Namun Yelin masih tetap dengan jawaban yang sama. Hal itu membuat Nini geram, "Dasar sombong, semoga kau bisa mati lebih cepat." Yelin pun langsung masuk ke dalam, dia kini mendarat di tengah hutan yang lebat seorang diri. "Kenapa hanya aku yang ada di sini? Apakah ini sebuah teleportasi acak?" Tidak lama terdengar raungan dari belakangnya. Yelin menoleh, ternyata hanya seekor anak macan. Yelin pun mencoba Forbidden Curse untuk melancarkan serangan kepada macan tersebut. Tiba-tiba sebuah petir menghujamnya dari atas langit, dalam sekejap macan itu langsung lenyap, dan dampak serangan Yelin membuat area sekitar berantakan. Ternyata hanya mendapatkan 10 XP saja, sangat tidak sesuai dengan kerusakan organ dalamku. Yelin merasa itu akan terlalu lambat untuk mencapai level 2, jika menghabisi 10 ekor saja hanya dapat 100 XP, dan efek sampingnya jauh menyakitkan. Maka Yelin memancing banyak bis dari dalam hutan, seharusnya gelombang ini akan membuatku panen banyak XP. Yelin pun menghentikan langkahnya dan berbalik, dia bersiap untuk melancarkan serangan dalam skala besar. Yelin terfokus memusatkan kekuatannya di dalam satu titik, sampai terbentuk aura spiritual yang berwujud tengkorak. Di tengah kepungan para bis, Yelin memancarkan energi yang sangat kuat. Setelah Forbidden Curse diaktifkan, kecepatan dan kekuatan fisik meningkat puluhan kali lipat. Yelin melesat cepat dengan tangan kosong yang hanya diselimuti aura Forbidden Curse saja, dia dapat dengan mudah menebas dan membantai banyak para bis dalam sekali gerakan. Yelin tidak dapat dihentikan setelah memasuki dalam mode kutukan terlarang. Meski dia harus membayar harga yang sangat mahal, dengan tubuhnya yang akan digrogoti sebagai efek samping. Tidak lama, baru 5 menit saja tubuh Yelin sudah keriput dan menua. Yelin takut ketahuan tubuh abadinya akan diketahui orang lain, maka dia harus segera menyelesaikan. Yelin meningkatkan kekuatan dengan mengorbankan satu lengannya, menargetkan dalam durasi 1 menit dia harus sudah mengalahkan semua bis. Yelin mengaktifkan teknik terkuat, yaitu badai petir dengan daya hancur yang berkali-kali lipat kuatnya, dalam radius 100 mil. Sebuah pusaran tercipta di atas langit, dalam satu tarikan nafas petir menghujam daratan, semua bis yang tersisa langsung musnah dalam waktu yang sangat singkat. Lalu Yelin mendapatkan banyak notif dari sistem, "Selamat, Anda telah naik menjadi level 3, dan Anda telah mempelajari kurs baru Hellfire Scorches the Sky." Singkat cerita, setelah Yelin meninggalkan tempat tersebut, terlihat dari kejauhan seseorang baru datang.
Ternyata dia adalah Nini. Betapa terkejutnya setelah melihat area sekitar yang porak-poranda, akibat daya hancur dari serangan Yelin sebelumnya. Nini memeriksa dan menemukan jejak aura yang tertinggal. Cahaya ini, apakah ini Hellfire? Seharusnya tidak ada pengguna elemen api di sini selain aku, bagaimana bisa ada fluktuasi yang sekuat ini? Dalam hati Nini bertanya-tanya, siapa orang yang menyebabkan kehancuran sampai sedemikian rupa? Sepertinya ini disebabkan oleh manusia. Gelombang api ini mungkin sekuat milikku, atau bahkan lebih. Sepertinya di Akademi King Cheng penuh dengan naga yang tersembunyi. Di lain sisi diperlihatkan seseorang yang sedang memanggang daging, dan itu adalah Yelin yang kelaparan setelah menyelesaikan pertempuran. Yelin makan sangat lahap. Setelah kenyang dan energinya pulih, Yelin berencana pergi ke area yang lebih dalam lagi, untuk berburu monster lainnya. Tiba-tiba dari balik semak terdengar Nini yang memanggilnya, "Yelin, apakah itu kau?" Nini pun berjalan perlahan menghampirinya. "Yelin, apa yang sedang kau lakukan di sini?" Yelin bergumam di dalam hati, sial, kenapa bisa bertemu dengannya, rahasiaku tidak boleh sampai diketahui. Yelin pun mengatakan baru saja selesai memanggang sesuatu untuk dimakan. Nini pun menjawab ucapan Yelin, "Sudah kubilang kelas Forbidden itu tidak cocok untuk berburu sendirian, sekarang kau pasti menyesalkan." Dengan percaya dirinya Nini menuduh Yelin telah mengikutinya. "Sekarang aku tidak punya waktu untuk bekerja sama denganmu, sekarang kau berhenti mengekoriku." Dalam hati Yelin bergumam, logika macam apa itu? Apa perempuan ini mulai gila karena terlalu lama di sini? Nini teringat kejadian sebelumnya, dia pun bertanya kepada Yelin, "Oh iya, apa kau melihat seseorang yang lewat ke arah sini? Orang itu sangat kuat dan mahir dalam elemen api, kemungkinan dia sudah menguasai Hellfire." Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Yelin pun sedikit berbohong, "Ya, aku melihat pria tampan itu, dia pergi ke arah sana." Nini pun pergi melangkah ke arah Yelin menunjukkan jalannya, namun dia tak kunjung menemukan orang yang dimaksud. Nini menyalahkan Yelin, karena gara-gara bertemu dengannya sehingga memperlambat pergerakannya. Tiba-tiba Nini mendengar sebuah raungan dari atas pohon. Setelah dia menoleh, terlihat monster raksasa yang dipanggil Bahamut berlevel 8. Bahamut langsung menyerang namun masih dapat dihindari oleh Nini. Dia kebingungan kenapa di tempat seperti ini ada monster level 8 yang bukan habitatnya. Nini ragu akan dapat mengalahkan Bahamut bila bertarung 1 lawan 1. Dia pun celingak-celinguk mencari-cari Yelin. Di mana si pengecut itu? Dia pasti telah kabur jauh sekarang. Nini mencoba melontarkan beberapa fireball ke arah Bahamut, namun serangannya tidak berdampak sama sekali, yang ada malah membuatnya semakin agresif. Bahamut menatap tajam, lalu menerjang hendak menginjak Nini, namun dengan sigap Nini menghindari serangannya dengan melompat ke belakang. Nini menyiapkan skillnya dengan memusatkan elemen api di telapak tangannya. Tiba-tiba rentetan fireball langsung melesat ke arah Bahamut. Namun hanya dengan raungan yang mengeluarkan gelombang suara, semua fireball dapat dipantulkan. Nini begitu terkejut serangannya berbalik mengarah kepadanya, sial. Dan bola api mengenai telak tubuhnya, menimbulkan ledakan yang sangat kuat. Nini terjatuh ke permukaan tepat di hadapan Bahamut, dengan pakaian yang sudah terkoyak karena terbakar. Nini sudah pasrah akan kematiannya. Dia sadar telah berpikir terlalu impulsif, dengan mencoba melawan Bahamut yang di luar kemampuannya. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba sebuah api yang berkobar membakar Bahamut, dan terdengar orang meneriakkan Forbidden Curse Hellfire. Elemen api yang bersifat seperti Amaterasu, sebelum objeknya habis terbakar api itu tidak akan hilang. Bahamut lenyap tidak tersisa, dan Nini yang melihat teknik itu sontak terkejut. Luar biasa, Bahamut level 8 langsung tewas oleh Hellfire dalam sekejap. Nini pun mendongak ke atas, terlihat seseorang yang mengalahkan Bahamut dengan kekuatannya. "Rupanya kau yang telah menyelamatkanku. Terima kasih teman, kalau boleh tahu siapa namamu?" Yelin menutupi semua tubuhnya, sehingga Nini tidak mengenali sosoknya. Dia pun memberitahukan nama samaran, "Panggil saja aku Lingye." Nini memperhatikan sesaat, lalu timbul rasa penasaran yang begitu kuat. "Lingye, kalau boleh tahu kau dari akademi mana? Karena kau telah menyelamatkanku, aku harus berterima kasih dengan benar." Namun Yelin sudah buru-buru mau pergi lagi, dan dengan dingin dia berkata agar tidak perlu berterima kasih, yang kulakukan hanya sedikit usaha. Lalu Nini mencoba menghentikannya, "Lingye, tunggu sebentar.
Yeling menegaskan agar jangan mengikutinya, karena jalan yang akan dilaluinya, ada banyak monster yang jauh lebih kuat dari Bahamut. Yeling mengingatkan, bahwa ini bukan tempat yang seharusnya Nini datangi dengan kekuatan yang seperti itu. Nini pun terdiam dan tidak menghentikan kepergiannya lagi. Dengan tubuh yang penuh luka bakar, Nini termotivasi untuk menjadi lebih kuat. Lingye, tunggu saja, aku pasti akan menyusulmu. Suatu hari nanti, aku pasti akan berdiri di sisimu. Yeling dengan cepat menjauh dari lokasi Nini berada. Dirasa situasinya sudah cukup aman, dia membuka penutup wajahnya sambil menghela napas dengan lega. Seharusnya wanita bodoh itu tidak akan lagi mengikutiku sekarang. Lalu Yeling melihat statusnya dari panel sistem, karena gara-gara menyelamatkan dulu Nini, jadi menghambatnya untuk cepat naik level. Yeling membaca tentang teknik Forbidden Curse Undying. Untuk menggunakan teknik itu, akan mengorbankan 2 tahun kehidupannya. Tapi bagi Yeling itu seperti dewa penolong, karena dia akan dapat meniadakan satu serangan fatal. Yeling pun tidak perlu khawatir bila ada seseorang yang menikamnya dari belakang, karena Forbidden Curse Undying yang menurutnya skill yang terlalu bagus. Yeling semakin percaya diri mulai dari sekarang, dia dapat meningkatkan levelnya dengan sembrono, tanpa membatasi kekuatannya untuk digunakan. Singkat cerita 3 hari kemudian, di mana sekarang adalah hari terakhir ujian menjelajah dungeon. Di luar zona berbahaya, kepala sekolah King Cheng menyapa teman-temannya. Kalian datang pagi sekali hari ini. Mereka asik mengobrol, sama sekali tidak memperdulikan sapaan baik dari kepala sekolah. Hal itu membuatnya sangat kesal. Lihat saja nanti, aku yakin murid-muridku yang akan memecahkan rekornya. Tiba-tiba datang seseorang yang baru menampakkan diri. Orang tersebut adalah Zhuge Quanxing, merupakan ayahnya dari Zhuge Nini. Apakah aku boleh ikut bergabung? Mereka pun langsung menyambut hangat. Tuan Zhuge lama tidak bertemu. Zhuge menanyakan tentang anaknya kepada kepala sekolah. Apa Nini tidak membuat masalah belakangan ini? Tuan Zhuge, kau sangat menyayangi putrimu. Nini adalah kebanggaan akademi kami. Tidak lama portal dungeon bereaksi. Lihat, ada seseorang yang keluar dari sana. Kepala sekolah dan yang lainnya kebingungan, kenapa sudah ada yang keluar padahal waktu masih panjang, apa dia terluka? Dan orang yang mereka bicarakan adalah Nini. Dia pun sedikit terkejut karena di hadapannya sudah ada ayahnya yang menunggu. Ayah, kenapa Anda di sini? Lalu kepala sekolah menanyakan kenapa sudah keluar, dan ayahnya juga yang penasaran dengan kenaikan level Nini sekarang. Nini yang merupakan rank Triple S, dan memiliki kelas mage elemen api sudah mencapai level 12. Semuanya sontak terkejut mengetahui level Nini yang meningkat sangat cepat. Ayahnya mengomentari tindakan Nini yang terburu-buru untuk keluar dari dungeon. Seandainya Nini menyelesaikan sampai usai, mungkin bisa saja mencapai level lebih tinggi. Nini beralasan di dalam terlalu membosankan, padahal dia melakukan itu ingin menemukan Lingye, setelah dia keluar nanti. Di sisi lain Yeling bersin karena dibicarakan oleh Nini, aneh di sini tidak dingin tapi kenapa aku terus bersin. Yeling kebingungan, di areanya sekarang tidak ada satupun monster, kenapa di sini tidak ada aktivitas, bahkan monster level 10 pun tidak muncul. Yeling pun mengaktifkan Forbidden Curse, untuk meningkatkan kelincahannya agar dapat mengeksplor area sekitar dengan cepat. Dengan mengorbankan ginjalnya sebagai bayaran, Yeling melesat cepat seperti kecepatan cahaya. Dalam hati dia bergumam, meski assassin level 50 sekalipun, mustahil memiliki kecepatan semengerikan ini. Saking cepatnya pergerakan Yeling, saat melintas menimbulkan hembusan angin yang sangat kuat, dan para monster di sekitarnya tidak dapat melihat, mereka hanya merasakan hembusan anginnya saja. Yeling langsung saja membabat abis monster tersebut, dengan serangan guntur Forbidden Curse, yang mengorbankan kantung kemih. Dalam sekejap semua monster itu langsung musnah dalam satu serangan. Di luar zona berbahaya, satu persatu peserta sudah mulai keluar. Nini masih berdiri di sana menunggu orang yang menyelamatkannya. Aneh kenapa Lingye masih belum juga muncul. Sedangkan pengawas dungeon sudah meneriakkan durasi ujian, yang tersisa 5 menit lagi. Semua para petinggi akademi lain yakin, bahwa pemecah rekor tahun ini adalah Nini. Seiring berjalannya waktu, durasi ujian tersisa 3 menit lagi, Nini ragu apa mungkin dia sudah keluar tanpa aku ketahui. Tiba-tiba sebuah cahaya keemasan melesat keluar dari dalam portal. Nini merasakan kekuatan itu pasti adalah dia.
Namun setelah melihat orang yang muncul adalah Yeling, membuat Nini kebingungan, kenapa malah kau yang keluar? Dengan santai Yeling mengatakan, bahwa waktu ujiannya akan segera usai, makanya aku bergegas keluar. Nini pun meneruskan pencariannya dan mengusir Yeling, dasar pengecut menjauh kau dariku. Yeling yang kesal bergumam di dalam hati, ada apa dengan wanita gila itu, apa otaknya rusak gara-gara kejadian di dalam. Tidak lama Capsek datang menghampirinya, Yeling sekarang berapa levelmu? Tidak lupa Yeling memberi salam, lalu menyebutkan levelnya sekarang hanya dapat mencapai 16. Semuanya langsung mengkerubuti Yeling, dengan ekspresi terkejut tidak percaya. Mustahil kau mencapai level segitu, namun setelah diperiksa apa yang dikatakannya benar. Capsek langsung tertawa puas, dia membanggakan Yeling, sebagai murid wangi dari Akademi King Cheng. Tiba-tiba mak lampir yang sirik nyeletuk, apa yang harus dibanggakan darinya, meski mencapai level 16, jangan lupa dia adalah seorang Master Forbidden Course. Semua para petinggi langsung biasa saja dengan pencapaian Yeling, pantas saja dia mampu melakukannya. Semua orang sibuk mencemoohnya, dia pasti sudah gila, menukar kehidupannya demi ketenaran, dasar orang bodoh. Aku yakin usianya tidak akan lama lagi, aku berani bertaruh sebelum 20 tahun juga dia akan tewas. Lalu petinggi akademi lain menuduh kepala sekolah memaksa Yeling, untuk menaikkan levelnya hanya demi kehormatan akademi. Kepala sekolah kesal, apa yang kau bicarakan, mana mungkin aku bercanda dengan nyawa muridku. Yeling pun mengklarifikasi, bahwa semua yang dia lakukan atas kehendaknya sendiri. Dia merendahkan diri yang merupakan anak yatim piatu, dan selalu dipandang hina oleh orang lain. Aku tidak peduli dengan tubuhku, dan aku hanya ingin semua orang tahu jika aku juga bisa menjadi kuat. Mendengar penyampaian Yeling membuat semua orang terharu, bahkan Tuan Zige bertepuk tangan. Kata-kata yang sangat bagus nak, kamu memiliki ambisi besar, dan bagaimanapun juga kamu pantas mendapatkan peringkat pertama. Dia pun memperkenalkan namanya kepada Yeling, bahkan jika Yeling membutuhkan sesuatu agar jangan sungkan untuk menghubunginya. Dari belakang Nini berteriak, siapa bilang dia nomor 1, tunggu saja saat Lingye keluar levelnya pasti jauh lebih tinggi. Ayahnya menanyakan siapa Lingye yang berbakat itu. Para petinggi akademi kebingungan, siapa Lingye, aku belum pernah mendengar nama itu. Dalam hati Yeling tertawa, dasar bodoh, orang yang kau cari adalah aku, kau tunggu saja di sini sampai kiamat pun tidak akan menemukannya. Lanjut Yeling pun dengan sangat sopan berpamitan untuk segera pulang, kepala sekolah mengingatkan dalam 3 hari akan ada ujian formalnya. Baik aku mengerti kepala akademi. Sementara itu sebagian orang sudah pada pulang, sedangkan Nini masih saja mantengin portal menunggu Lingye. Lalu pengawas mengatakan bahwa ujian telah usai, dan dia dapat menjamin jika semua murid sudah keluar. Ayahnya pun mengajaknya untuk segera pulang, tapi Nini masih saja keras kepala ingin menunjukkan Lingye kepada ayahnya. Nini yang kecewa membuat Tuan Zhuge ikut memikirkan, insting seorang ayah begitu tajam, dia menduga bahwa mungkin saja Lingye adalah Yeling. Namun Nini menyangkal pendapat ayahnya, karena Lingye memiliki elemen api yang sangat kuat, sedangkan Yeling saat ada Bahamut saja dia malah kabur. Di sisi lain Yeling terus bersin, karena namanya yang sedang disebut-sebut oleh Nini. Sial, pasti wanita bodoh itu sedang membicarakanku. Tidak lama terdengar seseorang mengetuk pintu rumahnya. Siapa di luar? Yeling pun membukakan pintu, yang ternyata orang yang datang mengaku dirinya adalah manajer King Cheng bernama Wang. Kedatangannya secara khusus mengundang Yeling untuk mengiklankan produk perusahaannya. Nama Yeling mulai populer karena mendapat peringkat tertinggi saat ujian dungeon. Dan untuk bayaran dari kerjaan itu, manajer Wang mengisyaratkan dengan kode jari. Yeling kebingungan itu menunjukkan 3, tapi 3 apa? Manajer Wang sambil memberikan sempel barangnya, dia mengatakan bayarannya adalah 3 juta yuan. Tentu saja Yeling tertarik dengan bayaran yang sangat tinggi, dan barang yang dipegangnya itu, merupakan formula yang dapat meningkatkan kecepatan regenerasi, dan membuat yang mengkonsumsinya akan lebih mudah. Dalam hati Yeling sekali dayung 2 pulau terlampaui, bayarannya dapat, formulanya bisa dia gunakan, bahkan formula itu sangat cocok untuk kelas Forbidden Course. Yeling pun mencoba formula tersebut, yang dijamin kehalalannya, dan sudah dikembangkan selama 100 tahun.
Yeling menilai dari rasanya semua orang pasti suka karena manis, tapi hanya saja membuatku jadi pusing. Tiba-tiba saja Yeling terjatuh pingsan, dan orang yang mengaku manajer itu langsung menelpon seseorang. "Bos, 1 botol saja." Dia sudah langsung tepar. "Lalu apa langkah selanjutnya?" "Sekarang bawa dia kemari." Singkat cerita, Yeling telah dibawa ke sebuah gudang terbengkalai, dan di luar ada 2 orang yang menjaga pintu. Ternyata orang yang menculik Yeling adalah dokter bedah, yang telah mengoperasinya saat dia menjual organ tubuh. Dia mulai memeriksa setiap bagian yang telah Yeling jual, tapi si dokter kebingungan organ tubuhnya masih lengkap. Akhirnya dia mengetahui bahwa Yeling memiliki tubuh abadi, sepatal apapun tubuhnya akan pulih kembali. Dokter itu tertawa puas, dia akan bereksperimen dengan sel Yeling, untuk menciptakan formula regenerasi yang luar biasa. Namun tiba-tiba dia terkejut setelah menoleh ke arah lain, ternyata Yeling sudah sadar dan melihat kelakuannya sedari tadi. "Bagaimana kau bisa bangun secepat itu? Seharusnya obat itu membuatmu pingsan selama 6 jam. Yeling menanyakan bagaimana kau bisa melacak keberadaanku. Dokter itu bernama Ji Yujin, dia juga merupakan job changer yang berada di level 20. Yeling pun tidak ada pilihan untuk melawannya, hanya saja dia tidak dapat menggunakan Hellfire, karena takutnya menimbulkan keributan besar. Yeling mengorbankan matanya untuk mengaktifkan Forbidden Curse elemen es. Dari tatapan tajamnya saja langsung mengunci pergerakan Ji Yujin, yang sebagian tubuhnya telah dibekukan. Dia mencoba menghancurkan es yang membelenggu kakinya, namun usahanya sia-sia, bahkan pisau yang digunakannya malah patah. Sedikit demi sedikit es mulai merambat sampai ke bagian kepala, terlihat ekspresi kepanikan, dan keringat mulai mengucur deras. Yeling pun menginterogasinya, dia menanyakan siapa lagi yang mengetahui tentang dirinya. Ji Yujin mengatakan bahwa hanya dia yang tahu tentang hal ini. "Bagus, kalau begitu aku akan mempercayaimu kali ini." Sambil meregangkan tangannya Yeling berjalan, lalu memukul Ji Yujin dengan sangat keras. Es yang sulit dihancurkan oleh Ji Yujin, tapi dengan satu pukulan dari Yeling es itu langsung hancur. Begitupun Ji Yujin juga tewas seketika, dan hanya menyisakan bagian kepalanya saja. Lanjut Yeling membereskan para antek-anteknya yang berjaga di luar, dengan serangan petir Forbidden Curse, 2 orang sampai gosong, dan menyisakan orang yang mengaku manajer itu. Dia memohon pengampunan, dan Yeling menanyakan siapa bosmu yang sebenarnya. Karena tidak mau bicara, Yeling mengancam dengan menunjukkan aura petir, yang kapanpun akan dia jatuhkan kepadanya. Sambil menangis dan keringat dingin bercucuran, orang itu mengatakan bahwa bosnya adalah penguasa dunia bawah yang bernama Kensen. Sambil berjalan pergi Yeling mengakhiri hidup orang itu, dia merasa familiar dengan orang yang bernama Kensen. Kalau tidak salah, dia adalah salah satu dari 10 orang dermawan terkemuka di kota ini. Situasi ini akan menjadi rumit, dan video pun bersambung.